Saudari dan saudari yang terkasih, gara-gara dia dididik salah, gara-gara dia merasa sering dimarahi oleh maminya, tidak diakui oleh saudara-saudaranya, dibuang, dia seringkali merasa depresi, merasa tidak dihargai, tidak tahu tujuan arah hidupnya, dia merasa ditolak oleh keluarga sendiri, oleh sesama manusia. Maka dia namanya Yanto. Yanto ini seringkali depresi, tidak tahu tujuan hidupnya, hanya melamun, hanya sibuk memikirkan diri sendiri saja, kadang-kadang mau bunuh diri saja. Buat apa saya hidup? Gak jelas tujuan hidupnya, gak berbuah. Dia seringkali duduk di pinggir jalan, diusir oleh keluarga sendiri, hidup dari belas kasihan orang-orang lain. Sisa makna mereka. Dari tempat yang tersembunyi dia suka lihat ada rombongan orang-orang yang lewat. Banyak manusia hanya sibuk dengan diri sendiri saja. Pura-pura bahagia, pura-pura ramai-ramai, tapi hanya mikir diri sendiri saja. Dia semakin depresi. Kok hidup manusia kayak gituan? Seringkali tenggelam dalam kesibukan sendiri saja. Seringkali hanya gembira-gembira, dangkal-dangkal saja. Tidak ada buahnya, tidak ada tujuannya. Dia semakin hancur. Jiwanya semakin kosong. Seringkali kembali mikir, mengakhiri hidupnya. Selesai. Tidak ada tujuan. Sampai pada suatu hari dia berjumpa dengan seorang, kebetulan dari kelompok Santo Egidio. Itu kelompok yang suka memperhatikan orang-orang yang gelandangan, orang tanpa harapan hidup, orang-orang yang lapar, orang yang susah. Pemuda dari kelompok Egidio, dia mendengar keluhan dari Yanto, mendengar teriakan-teriakan isi hati dari Yanto. Yanto yang tanpa harapan, Yanto yang merasa dirinya sampah masyarakat, nggak ada gunanya dia hidup. Si pemuda mendengar, berhenti. Di mana yang lain semua lewat, dia berhenti. Akhirnya Yanto dipanggil. Mas, ke sini mas, sini. Dan Yanto tertarik. Itu baru pertama kalinya dia berjumpa dengan seorang manusia yang mau berhenti pada penderitaan dia. Jangan lewat saja, tidak peduli, sibuk sendiri. Ini ada seorang pemuda yang berani berhenti pada penderitaan orang lain. Maka Yanto bangkit berdiri, tinggal kasurnya, tempat dia tidur di pinggir jalan, dan terjadi suatu pembicaraan yang panjang lebar dengan pemuda dari Egidio itu. Dia tertarik melihat pemuda itu yang sebaya, seusia dengan dia, kok dia bersinar, cakep, bahagia. Dia tanya, Mas, kau bisa engkau bahagia, bisa kau berbuah, bisa kau mempunyai waktu untuk orang-orang lain, bisa kau senang dalam hidupmu. Tolong ajarlah saya hidup bahagia. Seringkali pemuda dari Egidio datang kembali. Mereka duduk bersama-sama. Semakin tertarik Yanto pada pembicaraan dengan pemuda itu. Orang yang nampak bahagia, berbuah, senang menolong, mempunyai waktu untuk orang-orang lain. Pembicaraan mereka menjadi semakin kuat, semakin dalam. Akhirnya Yanto itu ngomong, Mas, boleh enggak
saya ikut sama kamu saja. Daripada saya di sini dalam kegelapan hidup, daripada saya tidak tahu tujuan hidup, daripada saya hanya minta dari hidup dari belas kasih orang lain, boleh tidak saya ikut sama kamu saja? Karena kau tampil bahagia, kau tampil punya hati yang terbuka untuk menolong, mendengarkan orang-orang lain. Kau mempunyai mati yang geli melihat kesusahan sesama manusia. Boleh tidak saya ikut? Kemudian orang Gideon mengatakan, silakan saja. Dan kemudian Yanto luar biasa. Yanto mengambil suatu keputusan, bukan perasaan lagi. Tadinya dia hanya hidup gara-gara perasaan. Saya orang tidak berarti, saya orang susah, saya orang sengsara, saya orang buangan. Sekarang dia bangkit berdiri, gagah perkasa. Saya memutuskan, saya mengubah hidup saya. Gara-gara apa? Gara-gara saya berjumpa dengan utusan dari Allah. Orang dari Gideon. Orang yang peduli, yang berhenti pada penderitaan orang-orang lain. Orang yang hidupnya berbuah bagi sesama manusia. Dan Yanto berubah. Ikut utusan Allah di perjalanan hidup dia. Berhenti pada kesengsaraan sesama manusia. Itu yang terjadi di luar kota Jericho. Ada orang yang buta. Buta bukan hanya mata ini saja, buta hati. Orang yang depresi. Orang yang hanya sibuk dengan diri sendiri saja. Hanya lihat pusar, yang lain nggak lihat. Dipanggil oleh Tuhan, utusan Allah. Maukah engkau melihat? Mau. Kemudian seorang buta itu meninggalkan tempatnya. Artinya apa? Mengubah hidupnya secara total. Begitu dia meninggalkan kasurnya, orang lain sikat. No way return, nggak ada jalan kembali. Dia ikut sama Yesus dan berbuah. Walaupun Yesus menempuh jalan menuju kepada sengsara, berkorban bagi orang-orang lain. Seringkali kita pun orang yang buta. Artinya hanya mikir diri sendiri saja. Hidup tidak, not happy, nggak bahagia. Semakin egois, semakin mikir diri sendiri saja, semakin tidak berbuah. Hidup akan berarti kalau kita bisa berarti sesuatu bagi orang lain. Berani masuk dalam kancah penderitaan sesama manusia. Menjadi utusan Allah untuk membantu dia yang susah. So kita mengakui, kita pun seringkali buta, seringkali tuli, seringkali tenggelam dalam depresi. Kadang-kadang tidak tahu tujuan hidup karena kamu mau bunuh diri. Ada undangan. Ubahlah hidupmu. Jangan banyak kencong-kencong. Ubahlah hidupmu. Ambil keputusan. Saya mau. Dan kau menjadi orang yang awas. Melihat sengsara orang-orang lain. Kau menjawab penderitaan mereka. Dan kau berbuah dan karenanya menjadi bahagia. Semoga saja cerita ini terulang dalam hidup kita masing-masing. Semoga demikian.